أبكي على شام الهوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Sok baca bareng. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Mukmin lelaki, mukmin perempuan yang sebagian daripada mereka adalah aulia, penolong. Jadi pertama, kata iman itu lebih dipilih dan lebih sering dikatakan dalam Al-Quran daripada kata Islam atau Muslim. Apa sih arti iman? Iman itu percaya. Apa arti Islam? Ketaatan, sholat, soleh, itu Muslim itu. Fahuwa mu'minun, amana yuminu imanan, fahuwa mu'minun. Ada yang baca tetap mu'minun. Alladzina yu'minuna bil ghaib, ada gitu. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yu'tuna az-zakah, gitu. Jadi hamzahnya ditukarkan karena wow, amanah karena hamzah eta. Yuminu imanan dielal hamzahna, bahwa mu'minun. Ada amana yu'minu imanan bahwa mu'minun, gitu. Ngerti? Jadi pas Mahmud itu karena dia termasuk apa? Mulhaq, goer, sohe. Jadi kata seler gitu. Goer sohe ting te, sohe ting te. Maka ada yang mengelal, yaitu diproses, si hamzahnya ditukar karena wow atau karena alif sesuai harakat sebelumnya. Kalau sebelumnya patah jadi alif, sebelumnya domah jadi wow. Kalau sebelumnya kasroh jadi iya. Amana yuminu iman tuh amana jadi alif karena setelah patah. Yuminu hamzahnya jadi wow karena ada setelah doma. Imanan jadi apa? Iya karena ada setelah al alif ukhtul fathil ukhtul kama anna ya ukhtul kasrifata bawalid zaman kata bawa zaman dama kaya iya teman kasoringan karena jangan salah. Nah gitu sesuai kita di elam ya. Jadi mukmin ini artinya beriman. Kalau muslim artinya pasrah. Pasrah itu bukan hati, maksudnya kelakuannya itu tunduk, taat. Tidak semua orang yang mukmin sudah muslim, tapi semua yang muslim pasti mukmin. Ada misalkan tukang supir angkot, iman kepada Allah, tidak Tuhan kecuali Allah, Muhammad Rasulnya, tapi belum sholat 5 waktu. Itu mukmin tapi belum muslim. Ada orang kaya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, tapi belum mau zakat, mukmin belum muslim.
Derajat tertinggi mana? Aduh, derajat iman. Karena kalian meskipun zakat, sholat dan lain macam sebagainya, tapi kalian nggak beriman, tapi maka iman kalian itu, maka amal-amal tadi itu tidak akan diterima. Tapi seburuk-buruknya orang beriman, wa'iyadzubillah, walaupun banyak dosanya, tetap nanti setelah disiksa itu akan masuk surga. Tapi kita jangan mau jadi yang itu. Tetap kita itu mukmin ini mukmin dan mukminat. Ini sering disebutkan. Sebagian daripada mereka membantu sebagian lagi. Ini bahasanya aulia. Kadang-kadang disebut wali. Ya, wali itu, aulia itu jama daripada waliyun. Waliyun itu singkatnya fa'ilun, sama dengan hasinun. Hasinun itu bisa isim sifat musabahat, artinya yang baik. Bisa hasinun itu artinya yang maha baik atau yang banyak kebaikannya, alias amsilah mubalaghah, ya. Bisa lagi hasinun juga maknanya yang dijadikan baik, itu yang dijadikan baik. Berarti kalau hasinun dijadikan baik harus pakai bihi, ya. Hasinun yang dijadikan baik, siapa bihi? Itu seseorang. Karena dia lazim. Atau nasirun artinya yang menolong. Nasirun yang banyak menolong. Atau nasirun yang ditolong. Karena ada isim maf'ul tapi sigatnya fa'ilun. Manabana aklan anhu zu fa'ilin nahu fatatin au fatan. Terus wa min fa'ilin ka qatilin ittaba mausufahu, mau non ditabinya, wa min fa'ilin ka qatilin ittaba maus taba wae terus nempelin ada mah wa min fa'ilin ka qatilin ittabi mausufahu qalibanit tatamtani. Ya, ada di mana nisaun kahilun atau imro'atun kahilun. Kahilun ini artinya yang dipakaikan celak. Tahu celak? Tahu celak nggak kamu? Enggak tahu? Yang suka dikena matain yang hitam itu. Nah, apa namanya? Atau celak nyaho kayak terpinut tuh nyaho. Wanita yang dipakaikan celak, ya. Itu waliyun. Ada disebut waliullah. Wala yali wilayatan bina apa? Bina lapif mabruk. Wala yali wilayatan fahuwa walin. Waliyun walan waliyun. Bisa artinya yang terus menerus. Wal mualatu wala yuwali mualatan. Wal mualatu jeung terus dan terus menerus. Jadi waliyun ini orang yang terus menerus mentaati Allah. Wali. Suka maksiat, suka dosa. Selain Nabi itu suka, tapi wali itu tidak terus menerus dosanya. Kesalahan disebutnya. Jelas gak? Atau waliyun adalah amsilah mubalaghah. So, fa'alun au fa'ulun anfa'ilun anfa'ilin badilu fayastahiqu ma'lahu min amali wa fi fa'ilin qallaza wa fa'ili. Ada berapa sikatnya? Satu. Contoh gob. Dua. Contoh min Harun. Siapa min Harun? Apa artinya? Yang banyak menyembelih. Hah? Yang banyak menyembelih. Nah, si Umar ini ya.
pembunuh bayaran ya. Min harun jagal. Wah, jagal ini kan banyak menyembelih. Sabi birobika wan har. Wan har ini potonglah kambing. Jadi min har ini adalah jagal. Hah? Jagal. 3. Contoh. Syakurun. Apalagi 4. Contoh. Samiun. Waliyun. Nah, waliyun asalnya iya itu kan 2 itu. Waliyun isgomkeun. Waliyun. 5. Contoh. Mazidun. Sakitun. Itu. Sahirun. Sahirun tukang sahur jam 8 sahur wae mainan. Cekening puasa sahur we lohor sahur, asar sahur. Nah, sahirun tukang sahur. Nah, eta. Jadi waliyun di mana yang buahnya mentaati Allah, mengurus perintah Allah. Ada lagi waliyun yang artinya maulan, yang diurus oleh Allah, mahfuz, yang dijaga oleh Allah. Itu wali artinya. Inna waliyyallahul ladzi, sesungguhnya pengurus saya. Simpail sama atau isim sifat atau amsilah mubalaghah. Isim sifat musabahat atau amsilah mubalaghah. Gitu. Kalau bahasa wali, orang yang diurus atau orang yang terus menerus, wal muwalah. Kalau di sini aulia ubadin, mereka itu menjadi penjaga, pembantu. Mukmin dengan mukminat mengadakan koordinasi, hubungan, kerjasama, dakwah. Waduh, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kalian harus tahu, nanti harus hafal. Ini nanti dibawa dalam masturoh. Kalau keluar masturoh ini kalian harus ini, atau suruh bayan masturoh nanti sama bapak sama ibu kalian. Bayan masturoh harus bisa ayat ini, surat At-Taubah ayat 81. Ya, dengan ini berarti perempuan pun wajib dakwah. Harus dakwah, bukan laki-laki saja. Bahkan dakwahnya perempuan itu jauh lebih mempengaruhi daripada laki-laki. Ya, sering kasih contoh. Ada bapak camat, mobilnya mobil butut, kumpulan di camat, ketemu lurah, istrinya lurah, istrinya camat, lihat Pak Lurah pakai mobil bagus. Akhirnya di rumah ngomong, Pak, bapak itu camat, mobilnya butut, padahal ada lurah, mobilnya bagus. Bapak camat bego. Kata bapaknya, saya bisa mobil bagus, tapi saya nggak mau korupsi. Akhirnya kepikiran disebut bego. Lama-lama korupsi, beli mobil bagus. Setelah punya mobil bagus, langsung beli rumah baru, namanya penjara katewa. Alhamdulillah, mebas ya, gara-gara pamajikan, gara-gara istri, gara-gara mudhof ilaih. Mudhof yang muzakkar pun bisa kabawa mudhof muannas ku mudhof ilaih. Mudhof yang muannas bisa kabawa muzakkar ku mudhof ilaih. Bahkan mudhof isim biasa bisa kabawa masdar ku mudhof ilaih anu mas. Rubama aksabasanin awala tanisanin kana lihat bin muala. Warubama aksabasanin awala tazkiron ing kana lihat bin muala. Warubama aksabasanin awala masdaron ing kana lihat bin muala. Rubama aksabasanin awala majrupan in kana lihat bin. Bisa jadi jorok, bisa jadi masdar, bisa jadi muzakkar, bisa jadi muannas gara-gara pamajikan. 4 sahabat besar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sayyidina Umar masuk Islam melalui perempuan, yaitu Sayyidah Fatimah bin Khattab, adiknya Sayyidina Umar. Abu Bakar masuk Islam langsung sama Nabi. Sayyidina Ali langsung sama Nabi. Sayyidina Utsman masuk Islam oleh bibinya. Lupa lagi namanya. Anu ingat? Helwah gitu ngaran. Bayangkan coba, 2 sahabat besar taskilan Nabi, 2 lagi taskilan perempuan. Subhan. Coba kira-kira
Kalau perempuan tidak dakwah, seolah-olah kita itu kehilangan nabi. Ibu-ibu itu harus jadikan dai sama kalian itu. Jadikan dai, yang jadi dai jadi bencong. Dai ya. Ya, siap ya? Ibu-ibu kita jadikan delegasi. Ibu-ibu ngerenyang teureun-eureun lawan sebuah kayangnya. Siap? Siap deh. Dan mereka itu punya sifat yang paling hebat, paling tangguh, yang tidak ada lelaki yang punya. Apa itu? Tahammul. Kalau mobil mereka itu tronton, walaupun jalannya lambat, tapi masuk barang itu banyak, sampai 20 ton, 30 ton masuk. Kalau laki kayak sedan, kalau di tol cepet, cek. Bagian bawa barang langsung kelelep eta bana. Laki itu kalau kerja cepet, tek. Tapi kalau hatinya punya masalah, langsung galau. Ya, lelaki yang bukan marifat. Kalau marifat nggak ada jalan bikin setannya dong. Kayak santri muda harus marifat kabeh gitu lin. Ngan anu marifat ka Allah, anu marifat kana naon mun keur itu. Tergantung eta mah dong. Gitu. Itu terkecuali yang jelek-jelek itu terkecuali untuk hamba-hamba Allah yang soleh ya. Jadi perempuan-perempuan itu hebatnya itu apa? Tahammul. Tronton. Harus urus suaminya, harus urus anaknya, yang 1, yang 2, yang 3, yang 4, yang 5, yang 6, yang 7. Urus itu. Dan itulah diantara kelebihan mereka. Mereka itu juga bisa diantaranya sambil ngomong sambil ngedenger. Eta lamun aya ibu-ibunya di walungan ya, eta saduana ngomong. Oh sudah si anu makan kiki kamu jangan aja baca eta saduana ngomong saduana ka harti subha teuing kumaha eta sistemna aja. Lalaki mah lamun ditegur ku pamajikan polongok lalaki macam kenapa? Karena lelaki itu fokus ke depan. Kalau perempuan nggak ke depan tapi ke kanan ke kiri ke belakang manajer. Ini uang harus cukup buat ini, anak buat ini. Maka perempuan itu matanya itu, bola mata yang hitamnya itu lebih dalam. Lalu perempuan laki-laki matanya itu lebih cekung, lebih nonjol. Makanya mau dimodif kayak gimana? Kalau perempuan itu mau jadi laki-laki atau laki-laki mau jadi perempuan, dari matanya kelihatan langsung. Maka harus dimodif sama mata. Matanya itu harus dimodif kan, laki-laki suka ingin jadi perempuan akhirnya disuntik dadan aja jadi ayah susuan gitu kan. Nauzubillah min ajung ngamen kayak gitu. Neng abdi kiriman begitu kan. Nauzubillah min palias tuh cegai eta jelema make celana pendek awe budang-budang orang bencong ya Allah wagus jagung gede pas nyuluh banget. Nauzubillah min. Jadi jangan dari mata aja kelihatan. Maka matanya harus dibuletin sedikit lagi. Gimana cara tojos itu jarum gitu lin. Sampai kempes eutik. Nah, jadi mau bisa. Nah, ini perempuan harus dilibatkan dan perempuan itu jauh lebih banyak daripada laki-laki. Perempuan itu jauh lebih banyak daripada laki-laki. Maka mereka harus diberdayakan untuk menyampaikan agama, kerisauan mereka, dan mereka juga mudah menangis. Dulu menangisnya untuk duit, tetangga, salaki, dan lain. Sekarang menangisnya untuk umat Nabi SAW. Waduh. Menangisnya untuk pesantren, menangisnya untuk gurunya, menangisnya untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Bagaimana mereka mentaati Allah. Ibu kalian harus seperti itu kehet. Siate. Banyak orang yang di pesantrennya pintar, berprestasi, tapi tidak jadi ulama gara-gara orang tuanya masih jauh daripada Allah, bahkan masih berani ninggalkan sholat. Maka kalian tuh bentuk orang tua kalian itu. Kalau ada libur 3 hari, 4 hari, 10 hari, kalau ada orang tua kesini, habiskan untuk mentargib mereka. Habiskan. Karena kita itu dalam setahun paling banyak itu 30 hari bersama orang tua. Dari 30 hari itu berapa jam? Maka ketika bertemu, buru-buru habiskan. Takut mereka dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala sementara mereka belum siap. Atau mereka menjadi bahkan nauzubillah pembatal daripada perjuangan kita dalam menjadi ulama. Ngerti? Maka ditargib orang tua. Ibu kalian supaya jadi delegasi,
Coba ibu kalian sama bapak kalian suruh cari taskilan santri baru, lebih cepat hidung siar kan. Aw emang ngarang mau kijang arti baik. Padahal mah di pesantren anak urang mah. Masya Allah indah nauge mun ka surga. Eta percaya bae batu. Padahal mah ngarang boro-boro surga bangunan can beres sapotong deui dong. Ka surga nyieun masjid nauge sagede Istiqlal. Percaya bae percaya bae iman wae teh jeung ibu-ibu keur meuli sayuran kabeh. Kitu ibu-ibu mangarang oge percaya dipercaya wae gitu. Ya, makan tahgib itu. Geus asa subhanallah bihamdihi. Sok rapakeun.